Episode pertama. Break. Berulang kali Naira mengulang kata break yang menjadi penutup pesan usai kata maaf dan salam perpisahan. Putus. Aku dan kamu akhirnya putus. Benarkah ini? Naira terus menatap layar ponselnya, berusaha menolak fakta dengan mencari definisi lain dari kata break yang dia terima. Sayangnya, Naira tidak menemukan definisi lainnya. Di pesan selanjutnya, sang kekasih bukan menegaskan dengan kata putus, yang seketika itu membuat Naira berderai air mata. Tes. Air mata jatuh tanpa aba-aba, langsung menetes membasahi pipi Naira. Awalnya hanya beberapa bulir, tapi selanjutnya begitu deras mengalir. Tega sekali kamu, Mas, desis Naira di sela isak tangisnya. Air mata diusap perlahan. Naira berusaha mengendalikan perasaan. Setelahnya, Naira berniat membuat panggilan suara demi mendapat sebuah kejelasan. Naira ingin sebuah alasan, bukan hanya sebatas pesan pemberitahuan putus hubungan. Satu kali mencoba, tidak ada tanda-tanda panggilan suara akan diterima. Percobaan kedua masih sama. Yang Naira dengar hanya dering panggilan saja. Percobaan ketiga, yang ditelepon justru menonaktifkan nomor teleponnya. Pengecut, umpat Naira seraya melempar ponselnya ke kasur. Hati dan pikiran tidak lagi bisa dikendalikan. Selain patah hati, kini Naira juga emosi. Ingin rasanya memaki sang kekasih. Akan tetapi, Naira masih sadar posisi. Kos-kosan. Iya, aku harus ke sana sekarang. Jika di rumah, keluargaku pasti akan bertanya-tanya. Naira yang semula tengah libur semester 2 di kampung halamannya, seketika memutuskan untuk kembali ke perantauannya. Tempat dia kuliah, tempat yang mempertemukan Naira dengan sosok lelaki yang kini menorehkan luka di hatinya. Dengan lebih dulu membenahi mimik wajah, Naira berpamitan kepada kedua orang tua. Satu alasan tentang perkuliahan bekas dipilih sebagai alasan. Berhasil. Hanya dalam hitungan menit saja, Naira sudah berada di dalam kendaraan, bersiap menuju tempat perantauan untuk bertemu kekasih yang kini statusnya sudah menjadi mantan. Mas Ivan, aku butuh kejelasan. Lirih Naira berucap sembari mengusap air mata di pipi. Ya, selama perjalanan di dalam bus, Naira tidak bisa menahan tangisan. Memang tidak ada isak tangis yang terdengar, namun tetap saja yang terlihat adalah tangisan. Karena air mata Naira terus mengalir, meluapkan luka hati yang perihnya tidak tertahankan. 2 jam perjalanan yang terasa menyesakan. Selama 2 jam lamanya, Naira harus meredam emosi berlebihan agar tidak terluapkan di dalam kendaraan umum yang penuh penumpang. Dan begitu sampai di kos-kosan, segala emosi dan rasa sakit hati itu terluapkan. Di dalam kamar kos, Naira menangis sejadi-jadinya. Sesekali mengumpat dan memaki lelaki yang telah begitu tega mematahkan hatinya. Puas dengan itu semua, barulah Naira mencoba membuat panggilan suara lagi. Nomor ponsel sudah aktif kembali, tapi panggilan Naira tidak diterima sama sekali. Hingga Naira pun memutuskan untuk mengirim pesan. Posisi sang kekasih dipertanyakan, namun pesan balasan yang diterima beberapa saat kemudian justru menambah kekecewaan. Kenapa kamu menolak untuk bertemu denganku, Mas? Naira bertanya-tanya usai membaca pesan balasan. Naira tidak menyerah. Naira kembali menghubungi kekasihnya. 2 kali mencoba, akhirnya panggilan suara itu diterima juga. Mas Ivan, aku mau ketemu. Naira to the point. Ngapain ketemu segala sih? Semua sudah jelas, Nay. Kita putus, tegas Ivan via panggilan telepon di seberang. Kenapa, Mas? Kenapa kamu minta putus? Bukankah 3 bulan ini hubungan kita baik-baik saja? Naira mulai meminta kejelasan. Sejenak tidak ada sahutan di seberang. Naira dengan menahan sesak di dada, tetap menunggu karena inilah kesempatannya untuk bisa mendengar penjelasan dari Ivan. Mas, jawab dong. Seperti yang kubilang di pesan singkat tadi, Nay. Aku mau fokus kuliah, ungkap Ivan. Bohong. Nada suara Naira meninggi.
Jelas sekali Naira ingin mengejar alasan yang lebih. Bohong apanya sih, Nay? Jujur sama aku, Mas. Bukan itu kan alasanmu mutusin aku? Lagi-lagi Ivan di seberang sana terdiam, tidak langsung merespon pertanyaan. Tentu, sikap Ivan yang demikian mengundang kecurigaan. Kenapa nggak dijawab, Mas? Ayo jujur, desak Naira. Kamu ingin aku jujur, Nay? Iya. Baiklah jika itu maumu. Aku akan jujur. Lagi-lagi Ivan terdiam, seolah ada kata-kata yang sedang dipersiapkan. Sementara Naira, dia menajamkan pendengaran untuk mendengar penjelasan Ivan. Nay, kamu hanyalah cinta pengganti. Perih, itulah yang Naira rasakan usai penjelasan Ivan menohok hati. Air mata Naira bahkan ikut mewarnai, membasahi pipi sebagai luapan rasa sakit hati. Kehadiranmu hanya sementara, sebagai cinta pengganti dari mantan kekasihku yang sebelumnya, si Ayu. Kamu pasti masih ingat dengan mantan kekasihku itu kan, Nay? Aku masih, dan maaf saja, selama ini aku tidak sama sekali. Hati Naira semakin terasa perih, benar-benar sakit sekali. Seketika itu juga, air mata semakin deras membasahi pipi. Isak tangis pun tak lagi bisa ditutupi. Kamu tega, desis Naira penuh penekanan kata. Maaf, Nay. Maaf. Cukupkah kata maafmu itu mengobati lukaku ini, Mas? Aku sakit hati. Rasanya sakit sekali. Naira terus terisak. Maaf, hanya kata itu yang mampu Ivan katakan. Kamu bilang tidak mencintaiku sama sekali, hah? Lalu kenapa kamu sering bicara tentang masa depan bersamaku? Sampai repot-repot segala ngenalin aku sama orang tuamu. Buat apa? Emosi Naira tidak terbendung lagi. Maaf, Nay. Kuharap kamu bisa memahami posisiku. Apa kamu bilang? Kamu meminta aku memahami posisimu, tapi kamu sendiri tega sama aku. Jahat sekali kamu, Mas. Maaf, Nay. Naira terisak. Maaf dan penjelasan dari Ivan membuat hatinya semakin sesak. Di tengah kekacauan suasana hati yang menyakitkan, pikiran Naira membuat banyak dugaan. Mendadak saja, Naira teringat satu pesan singkat di ponsel Ivan. Pesan singkat dari teman perempuan Ivan, yang kala itu mengucapkan selamat malam dengan emotikon yang menyiratkan perasaan. Jantung Naira langsung berdebar-debar. Isak tangis memang sudah memelan, tapi dugaan yang baru saja muncul justru membuat Naira diselimuti kecurigaan. Mas, kamu bohong lagi kan? Apanya sih, Nay? Aku sudah jujur. Aku masih mencintai mantan kekasihku. Kamu mau ngejar penjelasan apa lagi sih? Jujur sama aku, Mas. Kamu selingkuh kan? Aku yakin sekali ada orang ketiga yang merusak hubungan kita. Ivan bungkam, lama sekali tidak melontarkan penjelasan. Naira yang yakin sekali dengan dugaannya terus mendesak Ivan agar kembali memberi penjelasan. Oke, aku jawab. Aku sudah jujur tentang aku yang masih mencintai mantan kekasihku. Dan kamu, aku tahu kamu terus mencintaiku, Nay. Tapi ada orang lain yang cintanya jauh lebih besar darimu. Dia rela berkorban memutuskan pacarnya demi aku. Naira jatuh terduduk di tepi ranjang kamar kos-kosan. Penjelasan Ivan hanya menegaskan bahwa status Naira selama ini hanyalah sebagai cinta pengganti. Lebih dari itu, status cinta pengganti yang disandang Naira dengan begitu mudah digantikan oleh perempuan lain yang katanya cintanya jauh lebih besar darinya. Apa yang kamu maksud ini adalah mantan kekasihmu sebelum aku, Mas? Tanya Naira sembari menahan perih di dada. Bukan dia, tapi perempuan lainnya. Dasar buaya, umpat Naira, dan seketika itu panggilan suara dimatikan sepihak oleh Ivan.